Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat kita yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa hingga penghujung bulan ini. Izinkan saya di sini akan berkunjung tentang 3 renungan di penghujung bulan Ramadan. Kita yang menyambut gembira saat kedatangan Ramadan ini dalam waktu dekat akan merelakan pertigaan bulan sejuta ampunan itu. Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir, yang artinya tidak lama lagi bulan yang kehadirannya selalu dirindukan umat muslim ini akan berakhir dalam hitungan hari. Sebagian dari kita telah melewatinya dengan semangat amal ibadah, mulai dari berpuasa, tadarus Al-Quran, salat tarawih dan malam-malamnya. Namun harus diakui pula sebagian yang lain, barangkali Anda yang membaca termasuk diantaranya melewati hari Ramadan dengan ibadah ala kadarnya, entah karena kesibukan aktivitas yang menumpuk atau memang sebab malas saja. Di penghujung bulan ini penting kiranya kita renungi hari-hari Ramadan yang telah dilalui, juga sisanya yang akan kita lewati. Setidaknya ada 3 renungan di penghujung bulan Ramadan. Yang pertama, mengevaluasi ibadah. Sudah separuh bulan lebih hingga 10 hari terakhir Ramadan kita tunaikan, dan sudah seharusnya ada banyak ibadah yang telah kita lakukan selama berpuasa. Selain ibadah puasa sendiri, juga amalan-amalan sunnah seperti tadarus Al-Quran, salat tarawih, menghidupkan malam-malam dengan serangkaian ibadah lainnya. Sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menjamin apakah semua ibadah yang sudah kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sebab itu, sekalipun kita sudah beribadah maksimal selama Ramadan, kita tidak boleh terlalu percaya diri bahwa Allah menerima semua apa yang kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak akan larut dalam kepuasan spiritual atau bahkan merasa diri sudah paling puas. Meski begitu, di sisi lain kita juga harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah yang sudah kita buat, akan tidak muncul sikap pesimis. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Lebih ketat lagi, Imam Al-Ghazali bahkan menyampaikan bahwa sikap ini seharusnya kita tanamkan sejak selesai berbuka puasa, bukan hanya ketika di penghujung atau selesai Ramadan. Ia menyampaikan dalam Ihya Ulumuddin yang artinya, setiap selesai berbuka puasa, setidaknya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak terima, juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalannya, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang kedua, penuh syukur. Betapapun bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan merupakan anugerah teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa para ulama akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan sebelum kedatangan Ramadan. Syekh Mu'alla bin Fadil atau dikenal dengan Abu Hasan Al-Basri akan dikatakan selalu memohon kepada Allah akan dipertemukan Ramadan setiap jarak 6 bulan sebelum kedatangannya. Umat muslim pun dianjurkan untuk memanjatkan doa agar bisa berjumpa pada bulan Ramadan begitu masuk bulan Rajab ataupun 2 bulan sebelum Ramadan. Motivasi kuat untuk berjumpa bulan mulia ini karena Ramadan memiliki sesuatu keutamaan yang tidak ada dalam bulan-bulan lainnya. Rasulullah SAW selalu menyampaikan kepada sahabat ketika bulan penuh ampunan ini sudah tiba, yang artinya, wahai manusia, telah tiba bulan yang agung lagi mulia, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah telah menjadikan puasanya wajib dan salat malamnya sunnah. Siapa yang melakukan satu ibadah sunnah pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan satu kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa menunaikan satu ibadah wajib pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan lainnya. Disebut Ibnu Khuzaimah. Sebab itu kita pun bersyukur bisa memperoleh nikmat agung
Dengan mensyukurinya insya Allah kita akan diberi tambahan nikmat dengan dipertemukannya kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'addana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, memaksimalkan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir adalah fase puncak bulan suci Ramadan, sebab pada momen inilah malam Lailatul Qadar diprediksi kehadirannya, malam yang sangat dinantikan oleh semua muslim, demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu pada momen ini kita didorong untuk memperbanyak amal ibadah. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashri wa awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi, yang artinya pada malam 10 hari terakhir Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, melebihi kesungguhan pada malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Barangkali jika hari-hari Ramadan yang telah kita lewati belum digunakan untuk beribadah dengan maksimal, maka masih ada 10 hari terakhir yang merupakan momen pamungkas bulan suci ini. Kita bisa lebih bersungguh-sungguh beribadah, terutama menghidupkan malam-malam dengan amalan sunnah agar bisa meraih malam Lailatul Qadar. Kita pun tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir bagi kita atau bukan. Barangkali dengan kepergian Ramadan yang kita khawatirkan, tetapi ketika Ramadan tahun depan kembali datang, namun kita sudah tiada. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.